Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 18 Februari. Judul dari materi kita hari ini adalah pilihlah mentor Anda dengan baik. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Dari kitab 2 Raja-Raja bab 2 ayat 9 sampai dengan 10. Para kader yang saya cintai, semua pemimpin membutuhkan mentor, terutama pemimpin yang masih baru. Tuhan menaruh Elisa di bawah Elia untuk dipersiapkan menjadi pemimpin yang berikutnya. Mari kita lihat beberapa prinsip yang disebutkan dalam kitab Raja-Raja tersebut tentang bagaimana mempersiapkan Elisa. Yang pertama, persiapan Elisa. Dia diurapi untuk menggantikan Elia. Pada prinsip kepemimpinan, pemimpin harus mengerti panggilan dan peran mereka. Yang kedua, persiapan Elisa. Dia menyentuh jubah Elia jauh sebelum dia masuk pelayanan. Prinsip kepemimpinannya adalah seorang pemimpin harus sabar menunggu waktu Tuhan untuk menggunakan otoritas mereka. Yang ketiga, dia membakar semua peralatan bertaninya segera setelah Elia memanggilnya. Prinsip kepemimpinannya adalah semua pemimpin harus menyerahkan ambisi mereka yang sebelumnya. Yang keempat, persiapan Elisa. Dia mengikuti Elia kemanapun Elia pergi. Prinsip kepemimpinannya adalah seorang pemimpin harus mencari mentor yang tepat. Yang kelima, persiapan Elisa. Dia menyerap semua yang dia bisa dari Elia. Dan prinsip kepemimpinannya adalah seorang pemimpin harus punya keinginan untuk maju dan terus berkembang. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar tentang bagaimana mencari mentor yang tepat. Elisa mendapatkan mentor yang luar biasa. Dia mendapatkan Elia, dan begitu dia mendapatkan Elia, dia meninggalkan semua dunianya sebelumnya. Sebelumnya, Elisa adalah seorang petani yang handal. Luar biasa, sukses sebagai petani. Tapi begitu dia menemukan Elia, dia meninggalkan semuanya. Dia bakar peralatan bertaninya untuk menjadi kayu bakar untuk mempersiapkan persembahan. Lembu yang dipakai untuk membajak dipersembahkan untuk Tuhan, dan sebagian untuk mempersiapkan makanan bagi Elia. Elisa tahu bahwa dia diurapi Tuhan untuk menggantikan Elia. Dan dia tahu kapan waktu Tuhan. Dan dia menunggu waktu Tuhan datang pada dirinya. Walaupun jauh sebelumnya dia sudah menyentuh jubah Elia. Kita sebagai pemimpin juga dipersiapkan oleh Tuhan. Kita harus mengerti peran dan panggilan kita. Namun demikian, kita juga harus sabar untuk menunggu waktu Tuhan, kapan waktunya tiba. Selain itu, kita harus berkomitmen untuk meninggalkan semua dunia kita sebelumnya, terutama yang tidak layak di hadapan Tuhan, yang melanggar hukum Tuhan. Elisa mengajarkan pada kita, ketika kita sudah menetapkan mentor kita, kita harus menyerahkan semuanya. Kita ikuti dia kemanapun dia pergi. Jangan sampai lepas dari perhatian kita. Ketika kita punya mentor, harus kita jaga supaya kita tetap layak menjadi muridnya. Dan mentor kita bisa tetap berada di dekat kita. Apapun yang dia punya bisa kita serap kalau kita selalu berada di dekatnya. Elisa melakukan hal ini, dan semua yang bisa diserap, bahkan rohnya. Ketika Elia sudah tiba pada waktu perhentiannya, rohnya dianugerahkan untuk Elisa dengan permintaan kepada Tuhan tentu.
sehingga Elisa semakin berdaya. Dan apa yang Elia punya bisa diserap dan dia lanjutkan untuk meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Elia sebelumnya. Menjadikan seluruh umat Allah tetap patuh dan taat di jalan Tuhan. Elisa menjadi pemimpin yang luar biasa karena mendapatkan mentor yang juga luar biasa. Para kader, pertanyaan kita hari ini, siapakah mentor Anda? Hati-hati memilih mentor yang selamat belajar dan berlatih untuk memilih mentor yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.